biar aku yang ketuk. Tidak, aku saja. Lingxi, kau kenapa? Kau tidak bawa kunci? Ibu. Cepat masuk. Kenapa kau tidak bilang kalau Pak Seng mau datang? Agar ibu bisa membeli sayur. Sekarang tidak ada apa-apa di sini untuk menyambutnya. Ibu. Aku sudah mengambil rambut ibu dan Nyonya Lu untuk dilakukan tes DNA. Apakah ibu mau mengatakan sesuatu padaku? Karena kau sudah mengetahui semuanya, maka aku juga tidak perlu menutupinya darimu lagi. Kalian duduk dulu saja, aku akan ambilkan teh untuk kalian. Ini ceritanya panjang, harus dijelaskan pelan-pelan. Lingxi, duduk dulu saja. Pak Seng datang menemani Lingxi ke sini. Pasti sudah menelusuri tentangku dengan keluarga He. Karena sudah berlalu terlalu lama, ada banyak jejak yang dihapus oleh keluarga He. Aku hanya menemukan sedikit petunjuk sambil menebak-nebak. Lingxi mau mengetahui kejadian saat itu dari mulutmu sendiri. Sesuai dengan tebakan kalian, Lingxi adalah anak kandung Lu Minghui. Anak kandungku adalah Xiaodong. Sejak kecil, aku dan He Yujie tumbuh besar bersama. Dia sangat pintar, sehingga ada banyak wanita dari desa yang menyukainya. Tapi dia bilang dia menyukaiku, maka aku menikah dengannya. Saat itu, kami masih muda dan tidak tahu apa-apa. Kami tidak tahu kalau mau menikah, kami harus mendaftarkan diri di kantor sipil. Jadi kami mengira kami sudah menikah setelah menggelar acara pernikahan di desa. Setelah itu, dia masuk ke universitas dan bekerja di grup Lu. Aku tetap berada di kampung menjaga kedua orang tuanya. Setelah dia memiliki uang yang cukup banyak, dia akan menjemput kami pergi ke kota besar. Tapi ternyata sampai aku sudah mau melahirkan Xiaodong, aku baru tahu kalau He Yujie sudah menikah dengan Lu Minghui, anak dari keluarga Lu. Pernikahan mereka lah yang resmi. Di saat itu, aku merasa dunia sudah hancur. Aku mau pergi membawa anakku. Aku tidak mau bertemu dengan He Yujie lagi seumur hidup. Tapi karena emosi yang sangat bergejolak, proses persalinanku menjadi lebih awal. Setelah aku melahirkan anakku, aku baru mengetahui apa yang mereka lakukan. Mereka merawatku, menemaniku melakukan pemeriksaan kandungan, juga mendaftarkanku di rumah sakit yang sama dengan Lu Minghui. Semua itu karena aku mengandung anak laki-laki, sementara Lu Minghui mengandung anak perempuan. Keluarga He adalah keluarga yang kuno, yang hanya menginginkan anak laki-laki mewarisi hartanya. Di saat aku mengetahui kebenarannya, awalnya aku mau mendapatkan anakku kembali. Tapi di saat aku berada di luar kamar Lu Minghui, melihat kamar VIP itu, aku tiba-tiba mengerti. Asal aku tidak melakukan apa-apa, maka semua yang dimiliki Lu Minghui, semua yang diinginkan keluarga He, pada akhirnya akan menjadi milik anakku. Lingxi, maaf, ibu tidak berharap kau memaafkanku. Kalau bukan karena keegoisanku, kau tidak perlu menderita seperti ini. Benar, bagaimana caraku memaafkan seorang ibu yang membuatku menanggung status anak haram? Dan di saat yang bersamaan, dia juga merawatku selama 20 tahun lebih. Setelah Nyonya Lu sudah sehat, aku akan memberitahu kebenarannya. He Yujie, Ding Xiangmei, He Hongxin, aku akan membuat mereka membayar harganya. Kita harus membuat rencana. Jangan sampai Minghui mengetahuinya. Benar, kalau masalah ini menjadi besar dan mereka bercerai, akan gawat. Kita harus mencari cara untuk menenangkan Ye Yuxiang. Kalau tidak bisa, pokoknya tidak boleh ada yang mengusir kita dari keluarga Lu. Sampai titik ini,
mereka bukan hanya tidak merasa bersalah, tapi mereka masih mau menutupinya dari ibu. Semua yang dimiliki keluarga Lu seharusnya adalah milik ibu. Kita yang tidak memiliki hubungan darah ini tidak bisa memiliki barang yang dimiliki orang lain. Ini semua seharusnya dimiliki oleh Yelingsi. Aku akan keluar dari keluarga Lu sekarang juga. Tunggu, perbuatanku ini bisa membuat mereka sadar akan sesuatu. Mereka rela melakukan apapun termasuk menukar anak demi mendapatkan kekayaan keluarga Lu, demi mempertahankan ini semua. Bukan tidak mungkin mereka melakukan hal yang lebih menakutkan. Ibu, Yelingsi, dan juga ibu kandungku mungkin bisa dalam bahaya. Tuan Lu, sepagi ini datang menjenguk Nyonya Lu. Ya, tapi aku mau mencari Dr. Zhao. Dia ada di ruangannya. Ada, langsung ke sana saja. Tuan Lu, kenapa ke sini? Dr. Zhao, bagaimana pemulihan ibuku? Tenang saja, pemulihan Nyonya Lu akhir-akhir ini sangat baik. Dalam 2 hari dia bisa keluar dari rumah sakit dan cukup istirahat di rumah. Dengan kondisi ibuku sekarang, apakah emosi yang bergejolak bisa berdampak pada kesehatannya? Tidak akan berdampak terlalu besar, tapi Nyonya Lu juga sudah tua. Lebih baik jangan terlalu memancing emosinya. Baiklah, terima kasih Dr. Zhao. Halo, Pak Seng, ini aku, Xiaodong. Pak Lu, ada urusan apa? Pak Seng, minggu lalu saat ibuku melakukan transplantasi sumsum tulang, aku melihatmu di rumah sakit. Aku mau tanya, apakah yang mendonorkan sumsum tulangnya kepada ibuku adalah Yelingsi? Ya. Pak Seng, apakah kau tahu kalau Yelingsi adalah anak kandungnya keluarga Lu? Tahu. Lalu, apakah kau sudah menelusuri tentang keluarga Lu, keluarga He dan ibu kandungku? Benar, kurang lebih aku sudah mengetahui semuanya. Pak Seng, keributan antara saudara karena perebutan warisan sudah sering terjadi. Aku tidak mau masalah ini ditunda-tunda lagi. Jadi, tolong segera bawa data yang kau dapatkan dan Lingsi ke rumah sakit. Aku mau mengungkapkan kebenaran. Lingsi, kenapa hari ini kau juga datang? Ada Pak Seng juga? Bibi, Xiaodong yang memanggil kami ke sini. Xiaodong, ini? Ibu, aku mau memberitahu ibu sesuatu. Kenapa harus memanggil Lingsi ke sini? Memangnya tidak bisa langsung dikatakan saja? Ibu, sebenarnya yang mendonorkan sumsum tulangnya untuk ibu adalah anak kandung ibu, Yelingsi. Tak disangka dia langsung mengatakannya. Ibu, Xiaodong, Lingsi, yang kalian katakan itu benar. Sebenarnya ada apa ini? Aku adalah anak dari He Yujie dan wanita lain. Keluarga He lebih memilih pria, jadi setelah Lingsi lahir, kami berdua ditukar. Apa? Kau adalah anak dia dan wanita lain yang ditukar? Bagaimana mungkin? Xiaodong, sebenarnya ada apa ini? Cepat ceritakan semuanya dari awal yang jelas. Nyonya Lu Xiaodong baru mengetahui kebenarannya. Mungkin yang diketahuinya tidak banyak. Pak Seng, apakah kau mengetahui semuanya? Ibu angkat Lingsi adalah ibu kandung Lu Xiaodong. Lingsi selama ini mengira dia adalah anak haram dari He Yujie. Sampai ketika kami datang ke rumah sakit menjengukmu, aku mencurigai hubungan kalian. Jadi aku menyuruh orang untuk menelusuri kejadian 30 tahun yang lalu. Keluarga He menghapus beberapa jejak. Yang tersisa semuanya ada di dalam sini. Ternyata sejak awal dia membohongiku.
Kukira aku sudah menemukan pria yang bertanggung jawab dan mencintaiku. Ternyata semua ini hanyalah bualan belaka. Jangan sedih, untuk orang seperti itu tidak sepadan. Lingxi, sini duduk di sampingku. Ibu, ini semua salah ibu, membuatmu menderita bertahun-tahun ini. Ini bukan salah ibu, tapi keluarga He yang terlalu serakah.